Oke anak-anak, Ibu akan membahas soal latihan PG dari bab gerak lurus yang belum sempat kita bahas di kelas ya. Untuk nomor 12, Sony mengendarai sepeda motor di lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi kini kita diketahui V-nya itu adalah 72 km per jam. Ini bisa kamu rubah dulu ke meter per second, itu 20 ya. Nah, kemudian oleh karena ada rintangan, Sony mengerem sehingga mengalami perlambatan, berarti A-nya min 10 meter per second ke 2 karena dia ada rintangan. Jadi ini perbedaannya. Di sini ada perlambatan yang diketahui saat dia melihat adanya rintangan gitu ya. Beda dengan soal yang sebelumnya. Kemudian Sony mengerem ya, perlambatan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya anak-anak. Ditanyakan adalah S sepeda motor sejak pengereman hingga berhenti ya. Jadi sejak pengereman hingga berhenti. Jawab. Jadi kita bisa menggunakan persamaan GLBB yang ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali AS. Tuh. VT kuadrat karena dia mintanya sampai berhenti berarti 0. V0 kuadratnya kita tulis di sini 20 ya, 20 kuadrat plus 2 kali A-nya masukkan min 10, S-nya yang dicari. Ya. Kemudian ini berarti 400 ini 0, ini min 20S. Ya, jadi 20S sama dengan 400. Ya. Jadi S-nya bisa langsung tahu 400 dibagi 20 yaitu 20 meter. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, untuk soal nomor 18. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Di sini katanya kalau misalnya soal ini, kalau misalnya Ibu buat dalam bentuk grafik anak-anak ya, V terhadap T. Kalau misalnya dia dibilang bergerak tetap, berarti grafiknya seperti ini, ya lurus. Misalkan di sini disebutnya 20 meter per second. Ini meter per second. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, berarti sampai batas 10 detik, misalkan ini 10 detik, mesin dimatikan anak-anak. Mobil mengalami perlambatan. Seperti ini, mengalami perlambatan. Dia semakin bergerak, kecepatannya semakin kecil ya, berarti perlambatan. Katanya sampai dia berhenti di 10 detik kemudian. Ini 10 detik kemudian. Kalau 10 detik kemudian berarti ini adalah 20 detik kalau di grafik. Ya, benar nggak anak-anak? Ya kan? Karena dari sini ke sini 10 detik kemudian berarti bisa kita tulis ini adalah 20 detik, ini 10 detik. Di gambar seperti ini. Nah, yang ditanyakan jarak tempuh. Nah, kita tahu bahwa kalau ada maksudnya grafik antara V terhadap T, jarak itu adalah ini, luas, ya kan? Jarak tempuhnya adalah luasnya. Jadi kita bisa tulis cari jaraknya S sama dengan luas trapesium. Ya, luas trapesium. Panjang yang sejajar ini 10 ditambah 20 itu dibagi 2 dikali tingginya 20. Ya, jangan lupa. Ini 30 dikali 10 sama dengan 300 meter. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya nomor 19 ya. Sebuah kereta api bergerak dipercepat dari keadaan diam selama 4 menit. Misalkan di sini lalu kereta tersebut bergerak lurus beraturan selama 0,8 jam. Kemudian total jarak yang ditempuh. Nah, di sini ada keterangan kecepatan dan jarak. Coba kalau misalkan Ibu mau dalam bentuk grafik lagi nih anak-anak buat memudahkan. Misalnya ini V terhadap T. Katanya selama 4 menit. Nah, ini misalnya ini 4 menit. Gitu ya. Dia itu bergerak lurus beraturan selama 4 menit dipercepat. Maksudnya gini, sebuah kereta api bergerak dipercepat dari keadaan diam. Nah, bercepat seperti ini anak-anak. Nah, gitu ya, dipercepat.
selama 4 menit misalnya. Kemudian bergerak lurus beraturan. Nah, ini lurus beraturan kita tahu cirinya, dia kecepatannya konstan selama 0,8 jam. Jadi dari sini sampai ke sini itu katanya 0,8 jam. Coba kita cek dulu 0,8 jam itu berapa menit? Ternyata 48 menit. Dari sini anak-anak sampai ke sini 48 menit. Sedangkan dari 0 4 menit. Berarti kita bisa tahu jarak sampai di sininya berapa nih dari sininya. Berarti jarak di sini adalah 48 tambah 4, benar nggak? 48 tambah 4 ya. Sama dengan 52 menit. Jadi posisi di sini adalah 52 menit. Ya, dihitung dari 0. Kemudian jika jarak kereta api yang ditempuh adalah 20 km, jadi ini luas itu kan jarak ya. Jarak diketahui katanya anak-anak 20 km. Nah, maka percepatan kereta api dalam 4 menit pertama berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Ini A-nya berapa? Nah, tapi kan kita nggak tahu V di sini berapa. Nah, dengan menggunakan informasi jarak, waktu, ya, kita bisa tahu V-nya berapa, sehingga kita pun bisa tahu A-nya berapa. Ya, misalkan Ibu gunakan persamaan rumus S sama dengan jadi luas trapesium. Ya, luas trapesium tadi yang sejajar dari sini ke sini itu 52, berarti ini 48 ditambah 52 menit ya, dibagi 2 dikali V yang dicari sama dengan ini 20 km gitu. Ya, ini dalam kilometer per menit dulu Ibu masukkan ya anak-anak ya. Berarti kalau ini berarti misalkan Ibu pindahkan ini ke sini, jadi 40 km sama dengan 100, 48 tambah 52, 100 pi. Gitu. Ya, sehingga V-nya sendiri adalah 40 km per 100. Berarti 40 km per 100 menit. Itu. Ya, nah jadi nyari A-nya berapa? Nyari A-nya kita tahu A itu adalah delta V per delta T. Delta V-nya mana? V-nya kan 40. Yang ini. V-nya nih udah diketahui nih. Ya. 40 km per 100 menit dibagi waktu. Waktunya berapa? 4 menit. Karena kan yang mengalami perlambatan di 4 menit. Gitu. Ini 4 menit. Ya, jadi bisa Ibu tulis seperti ini. Ini bagi jadi 10. 10 per 100 ya. Sama dengan 1 per 10 atau 0,1 km per menit kuadrat. Itu ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Selanjutnya di nomor 20. Gea sedang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu diketahui di sini V-nya sama dengan 10 meter per second. Ketika yang melihat sebuah pohon tumbang 50 meter di depannya, misalkan kayak gini, yang Ibu tadi kemarin itu bilang, ini dari sini 50 meter, ya. Dan jika reaksi G ya, nah ini ada waktu reaksi. Nih, reaksi itu katanya 4 detik. Lama banget anak-anak ya, 4 detik. Kemudian, perlambatan yang dialami berapa? Ditanyakannya adalah A. Jawab, ingat, ada waktu reaksi anak-anak. Kita cari dulu S-nya. Ya, cari S-nya, V kali T untuk yang GLB. V-nya 10, T waktu reaksinya 4, 40 meter. Berarti yang mengalami perlambatan adalah di jarak 50 meter dikurangi 40 meter. Ya kan? Berarti berapa anak-anak? 10 meter. Ya. Inilah nanti jarak yang kita pakai untuk mencari
perlambatan, gunakan persamaan GLBB. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 0 karena dia akan berhenti, V0-nya tetap 10 kuadrat tambah 2 kali A kali 10. 100 ditambah 20A. Min 20A sama dengan 100. Jadi A-nya adalah min 5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya di nomor 22. Sebuah bola dilempar ke atas. Oh ya anak-anak, ini skip ya, karena ini bukan GLBB. Nanti kita bukan gerak lurus horizontal, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan nomor 24. Gerak mobil yang bergerak lurus berubah beraturan dinyatakan seperti pada grafik di bawah ini. Ya. Bila jarak yang ditempuh benda dalam selang waktu 0 sampai 4 adalah 48, berarti ini jaraknya. Ingat, ini adalah luas. Ya kan anak-anak? Adalah 48 katanya nih, 48 meter. Maka kecepatan awalnya berapa? Yang ditanyakan di sini, si V0-nya berapa? Ya, kita bisa cari menggunakan luas trapesium. Jadi jarak sama dengan luas trapesium. Jadi 0 V0 ya, V0 plus 20 tuh per 2 dikali 4. Coret ini 2, V0 plus 20 kali 2. S-nya 48. Ini tinggal bagi 48 per 2 sama dengan V0 plus 20. Ini 24 anak-anak sama dengan V0 plus 20. Sehingga V0-nya sama dengan 24 dikurang 20. Dengan 4 meter per second. Ya, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 26, mobil diperlambat dengan perlambatan konstan, katanya ya. Dari kecepatan berubah dari 30 sampai 15. Misalkan anak-anak kalau ibu gambar, ini V1-nya ceritanya 30 meter per second. Kemudian dia bergerak sejauh 75 meter sampai V2-nya itu adalah 15 meter per second. Sampai dia nanti di V3-nya itu sama dengan 0, berhenti. Sampai berhenti. Misalkan, ya. Berapa jarak yang masih dapat ditempuh mobil tersebut? Nah, ini nih, jarak dari sini ke sini ya berapa nih anak-anak? Sampai mobilnya ini berhenti. Berarti V terakhirnya 0. Gitu. Ya, kita coba gunakan untuk antara V1 dan V2, kita akan cari dulu perlambatannya berapa, gitu. Ya, kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini VT-nya 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat plus 2 kali A kali S-nya 75. Tuh, ya, ini 225 sama dengan 900 plus 150A. Jadi ini pindah ruas, hasilnya 675 sama dengan 150A. Minus ya ini ya. Jadi A-nya sendiri adalah min 4,5 meter per second kuadrat. Nah, ini A-nya. Percepatan ini sama sampai dia nanti berhenti anak-anak. Jadi ini kita bisa pakai untuk mencari S yang ada di sisanya. Kita gunakan lagi persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tapi VT-nya jadi 0 gitu ya. V0 di sini kita gunakan yang 15 ya. 15 kuadrat plus 2A-nya min 4,5 cari S. Gitu ya. 225 min 95 sama dengan 0. Ini pindah ruas. Jadi ini 9S bukan 95 anak-anak ya. Maaf 9S. Jadi 9S sama dengan 225. S-nya 225 dibagi 9. Hasilnya adalah 25 meter. Jadi sisanya adalah 25 meter. Tapi kalau misalnya pertanyaannya jarak yang ditempuh total, berarti kamu tinggal jumlahkan aja. Begitu anak-anak ya.
Sekarang kita lihat nomor 41 tidak ya, karena sudah sampai nomor 26. Demikian pembahasan soalnya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih anak-anak.